Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berakhir pekan untuk seluruh rekan-rekan Mitra Indo HP. Semoga selama 1 minggu ini ya kita selalu sehat ya, selalu diberikan rezeki. Oke. Nah, weekend ini kita mau ngebahas sedikit soal topik yang lagi anget-angetnya ya. Adalah soal soal new normal. Oke, new normal di mana pemerintah akhirnya memberikan kelonggaran untuk PSBB ini. Berarti beberapa kegiatan sudah mulai berangsur normal. Hari ini pun di Jakarta sudah seperti biasa lagi ya. Yang tadinya lancar sekarang sudah mulai macet, sungguh luar biasa. Sudah kembali ke zaman-zaman macet ya. Oke. Jadi kita sudah masuk new normal, berarti progres perkembangan Indo HP juga pasti on fire ya kan. Kita pasti on fire lagi untuk kejar beberapa kerjasama kita dengan pihak ketiga yang agak sedikit terhambat dikarenakan PSBB kemarin ya. Oke, kita mulai ya. Di new normal ini pasti banyak sekali peraturan baru, terutama di dunia usaha. Dan seluruh kegiatan pasti harus melewati protokol COVID-19 ya. Jadi buat teman-teman yang mulai beraktivitas lagi, harap tetap jaga kesehatan karena kita juga tahu di hari ini jumlah positif itu menembus rekor kembali di angka 993 ya. Jadi tetap harus hati-hati ya, walaupun sudah masuk new normal, jangan sampai lewatin protokolnya. Dan karena seperti minggu lalu saya pernah bahas bahwa di masa new normal ini berarti banyak hal yang bakal berubah ya, dari segi bisnis, dari segi mungkin interaksi ya kan, dari segi cara mengelola bisnis, banyak banget yang akan berubah ya, bakal ada yang harus disesuaikan banyak banget. Nah, di sini kesempatan kita untuk mengambil bagian dan untuk berkontribusi menjadi pebisnis baru ya, terutama barang Indo HP. Oke. Nah, di sini saya mau sedikit promosi, oke, dan ngebahas soal apa yang mungkin kalian pernah sering lihat di aplikasi Indo HP, itu namanya dompet belanja ya. Dompet belanja ini apa ya kan, fungsinya buat apa, gimana caranya, dan kalian juga pasti tahu bahwa kemarin saya sudah infokan ada fitur baru dari aplikasi Indo HP, yaitu untuk melayani pembayaran tagihan PLN baik itu pasca dan prabayar, serta top up pulsa dan paket data. Untuk saat ini baru 3 jenis itu, nanti akan dikembangkan selanjutnya untuk opsi-opsi pembayaran yang lain. Oke, bisa sabarin ya, masih diupdate setelah mungkin. Nah, di sini saya akan bahas sedikit soal dompet belanja dan gimana cara kita sebagai mitra-mitra Indo HP juga bisa berinteraksi, bisa melewati masa new normal ini dengan baik dan malah menjadi momen untuk kita meraih kesuksesan di awal ya. Karena pintu bisnis sudah mulai dibuka, orang udah mulai mikir, wah bisnis konvensional gue susah nih sekarang, gue mesti ambil cara baru. Jadi banyak banget pemikiran yang mulai berbalik-balik, jadi ini potensi sangat besar ya. Oke, sekarang saya bahas sedikit, kita cuma minta 10 menit soal dompet belanja ya. Nah, dompet belanja ini merupakan dompet belanja merupakan platform pembayaran yang ada di Indo HP ya. Jadi semua transaksi seperti kalian misalkan menerima keuntungan ya kan, terus kalian melakukan pembayaran itu bisa melalui dompet belanja. Oke, dompet belanja ini dirintis berbarengan sama Indo HP. Tujuannya nanti ke depan, visi misi kita ke depan ini bisa dipakai di seluruh modern market ya kan, di manapun itu bisa dipakai untuk sebagai opsi pembayaran alternatif ya. Jadi dompet belanja ini masih on progress, terus berkembang ya. Untuk saat ini dompet belanja merupakan opsi pembayaran yang bisa kalian gunakan untuk melakukan transaksi di Indo HP, terutama untuk pembayaran pulsa, paket data, serta PLN ya. Nah, jadi buat teman-teman yang mau bayaran PLN, paket data segala macam, itu harus ada saldo di dompet belanja dulu. Oke. Jadi jangan lupa ya, jangan langsung dihantam bayar karena nggak bakal berhasil. Oke, ini gambaran untuk draft awal dompet belanja. Oke. Jadi dompet belanja akan berfungsi dan bisa melakukan transaksi di seluruh jaringan Indo HP. Ya. Nah, jaringan Indo HP ini pasti akan terus berkembang ya, akan terus berkembang besar, yang nantinya
selain online, ya, untuk penetrasi offline pun kita akan tingkatkan. Jadi seluruh pembayaran bisa dilakukan lewat dompet belanja. Jadi berapapun saldo yang ada di dompet belanja Anda, kamu bisa cairin ke rekening kamu, tapi kamu juga bisa menggunakan dompet belanja untuk opsi pembayaran, ya. Jadi bebas nih, mau ditaruh di dompet belanja atau dicairin, ya. Selain itu juga, dompet belanja itu merupakan metode pembayaran untuk melakukan isi ulang pulsa pakai data dan PLN di Indo HP. Ya, sementara secara garis besarnya fiturnya seperti itu, ya. Karena seluruh transaksi sekali lagi keuntungan kalian semua akan masuk dompet belanja. Nah, ke depan ini kita bakal terus kembangkan dari sisi layanan dan fitur-fitur dompet belanja, jadi kalian bisa mendapatkan manfaat dan benefit lebih, ya. Sebentar. Nah, jadi pastikan kalian aktif menggunakan dompet belanja, dikarenakan semakin aktif digunakan, kita akan semakin tahu nanti arahnya kemana kita bakal kembangkan supaya lebih maksimal, ya kan? Oke. Terima kasih buat teman-teman di Zoom yang sudah bergabung, sudah ada 10 orang. Yang di YouTube, oke, yang di YouTube nanti saya belum sempat baca ya, nanti after saya presentasi dikit aja, saya baca-bacanya. Nah, di dompet belanja sendiri, kalau teman-teman masuk ke bagian dompet belanja ya, di aplikasi Indo HP, teman-teman pasti disapa dengan tampilan seperti ini. Sorry, bang pencet. Oke, inilah. Agak nge-lag sedikit ya. Nah, jadi nanti teman-teman punya kartu ya sesuai dengan level kemitraan teman-teman di sini. Oke, ada dari universal, ada mitra universal, ada mitra profesional, dan ada mitra branding ya. Semuanya direpresentasikan dengan warna-warna yang sesuai dengan level mitra tersebut ya. Nah, kartu ini nanti kemungkinan kita bakal rilis juga ya. Nanti kita akan info dalam waktu 1 bulan atau 2 bulan ke depan ya. Nah, intinya nanti bisa digunakan sebagai opsi pembayaran alternatif buat kalian. Oke, selain itu, ini merupakan opsi pembayaran utama di Indo HP. Jadi jangan lupa selalu apa-apa bayar pakai dompet belanja ya, terutama kalau di Indo HP. Jadi mempercepat proses transaksi, tidak perlu melewati validasi lagi, ya kan? Tidak perlu konfirmasi sana sini soal pembayaran, itu langsung. Yang ketiga itu sebagai saldo bisnis kalian. Kenapa saya bilang saldo bisnis? Jadi apapun yang kalian lakukan untuk berinteraksi di Indo HP itu gampang bisa kalian pakai lewat dompet belanja. Ya, kalau kalian butuh pun kalian bisa langsung cairkan anytime kapan aja. Kenapa saya bilang anytime kapan aja? Karena customer service kita 24 jam. Kalau setiap kalian request itu pasti akan langsung diproses. Selain itu, selama bank nggak gangguan, itu pasti langsung dibantu. Nanti ke depannya semua untuk masalah pencairan dan top up akan otomatis. Semoga dengan selesainya PSBB ini dan masuk masa new normal ya, kita akan bisa mengambil langkah yang lebih maksimal lagi ya, buat memberikan pelayanan terbaik untuk seluruh teman-teman mitra Indo HP di seluruh Indonesia. Oke. Nah, di sini saya bilang tadi saya mau promosi sedikit ya. Jangan lupa buat teman-teman yang belum upgrade, jangan lewatin kesempatannya bahwa saat ini kita sedang ada promosi paket branding ya, cuma 599.000. Oke. Nah, kalau teman-teman masih gabut, masih galau ya, masih nggak yakin segala macam, saya mempersilahkan teman-teman melakukan Google search ya kan, cari di Google untuk ambil perbandingan sendiri aja. Jadi kalian bisa ambil perhitungan benar menguntungkan gak ya kan, benar apa benar ini, kalian silahkan cari sendiri. Oke. Jadi jangan lupa promo ini berlangsung sampai tanggal 30 Juni 2020. Jangan lewat kesempatan ini, pastikan ambil kesempatannya. Oke. Selanjutnya kita juga ada rilis produk baru minggu ini, yaitu PPOB. Nah, kemarin ada sempat diskusi sedikit, ternyata PPOB ini banyak orang nggak ngerti ya. Sebenarnya saya sering ngomong soal PPOB, tapi kalau saya dulu ditanya arti PPOB itu, saya juga ternyata nggak tahu artinya apa. Nah, istilahnya kalian bisa melakukan transaksi pulsa dan top up data, paket data, dan membayar PLN, pasca dan prabayar lewat Indo HP. Nah, di sini kalian bisa jual pulsa dengan mudah. Kenapa? Karena banyak teman-teman mitra di daerah. Kelebihan sistem pulsa di Indo HP adalah kalian bisa menentukan sendiri harga jualnya. Wow, oke. Menentukan harga jual sendiri loh. Jadi kalian bisa tentukan mau jual yang 5.000 harga 9.000 silahkan. Mau jual 5.000 harga 6.000 boleh silahkan ya. Kalian bayarkan ke Indo HP cuma modalnya saja. Oke. Nah,
semudah itu loh, nggak perlu persyaratan kayak zaman dulu ya. Kalau kalian mau mulai bisnis ini, kalian mesti mengajukan registrasi dulu ya kan, belum ini belum itu, top up ada minimal top up ya kan, mau ini susah mau ini repot, ada masalah CS-nya offline semua ya kan, mau ngapa-ngapain repot. Nah di Indo HP anti ribet ya. Anti ribet, ada apa yang ngomong ya kan. Kalau misalkan top up di top up aja 100.000 silahkan, 50.000 silahkan, top up aja, yang penting kan bisa bertransaksi. Opsi top upnya pun banyak ya kan, virtual account, bank transfer ya kan, OVO ya kan. Jadi menurut kami itu akan memberikan kenyamanan buat kalian bertransaksi di Indo HP ke depannya. Jadi jangan lupa, saya ingatkan sekali lagi, mulai maksimalkan penggunaan dompet belanja, karena nanti akan banyak juga promo-promo yang akan dijalankan di dompet belanja ya. Dan mulai lakukan transaksi pulsa. Saya sekali lagi ingatkan, kenapa? Karena balik lagi nanti juga ada promo-promo menarik dari Indo HP dari soal transaksi pulsa ini. Dan yang pasti promo di Indo HP itu asli, nggak pakai istilah diskon 50% maksimal Rp1.000. Oke, jadi jangan khawatir soal Indo HP ya. Kita original. Oke, segitu saja iklan saya, jangan kelamaan, nanti saya di demo sama kalian. Kita buka Q&A ya. Kita buka sesi Q&A, saya mulai dari mana? Oke, karena saya masih di Zoom, saya buka yang di Zoom dulu ya. Yang di YouTube OTW abis ini ya. Oke, mana pertanyaannya ini? Sebentar. Kak Tata. Oke, Kak Tata Lina, sebentar. Oke, sebelum mulai jawab-jawaban, saya izin minum dulu bentar. Nikmat. Oke. Mas mau nanya, masih bingung bagaimana cara mengiklankan produk-produk Indo HP yang ada di web saya ya, dan beberapa update barang terbaru di Telegram diiklankan ke sosmed atau marketplace untuk diarahkan ke web. Mulai copy gambar dan lain-lain, mohon bantuannya. Oke, pertanyaannya bagus dan luar biasa. Oke. Pertama ini saya akan jawab pelan-pelan ya. Ini agak banyak contohnya. Oke, untuk mempromosikannya supaya website Kak Tata bisa maksimal ya, pertama mungkin Kak Tata boleh nanti atur schedule juga, masuk di Google Classroom, nanti akan dibimbing sama tim customer service ya. Saran saya masuk di Google Classroom, kenapa? Karena nanti kita akan bagikan teknis-teknis metode penggunaan iklan secara real time. Secara real time, kenapa saya bilang secara real time? Karena di sini saya nggak bakal bisa jabarin di Zoom yang publik ya kan, karena banyak banget masalah teknis yang bakal dibahas ya kan, dan di situ pun akan ada perhitungan-perhitungan khusus yang akan diberikan. Jadi saya merekomendasikan untuk masalah ini Kak Tata langsung gabung di Google Classroom, itu tidak ada biaya, gabung aja. Jadi pastikan bergabung ya, nanti biar masalah ini bisa disolusikan. Kak Tata Lina, kenapa buka? Oke, yang ini. Jadi gini Kak Tata, jadi hari ini, dari minggu ini tuh kita sedang ada transisi dari server ya. Jadi beberapa seluruh paket branding, seluruh mitra branding itu sedang kita update servernya, ya kan, untuk menempati satu node server kita yang baru. Oke, nah di sini akan ada sedikit impact ke performa website teman-teman branding. Nah itu harusnya on schedule selesai di hari Minggu malam. Oke, jadi buat teman-teman yang ngerasa website yang mengalami penurunan speed, itu saya mohon maaf karena sedang ada migrasi besar-besaran untuk seluruh mitra branding, karena banyak banget yang mesti dimigrasikan, jadi agak sedikit terdampak ke performa si websitenya Kak Tata, terutama nih yang baru tadi kemarin ini update ya. Jadi ditunggu aja Kak Tata, paling lambat hari Minggu ini nanti udah beres semua prosesnya. Kita masih lagi proses, soalnya kan kalau siang-siang kan kita nggak bakal mungkin migrasikan kan. Jadi migrasi itu kita lakukan malam, dan itu secara bertahap, karena kalau misalkan kita migrasikan total langsung semua, takutnya ada yang problem gitu kan. Nah berarti yang kalau Kak Tata masih lambat, itu website yang Kak Tata masih ada di node server yang lama ya. Jadi nanti kalau sudah pindah ke node server yang baru, itu harusnya tidak lambat lagi. Oke. Lanjut Kak Fajrul. Oke, yang YouTube abis ini satu lagi tanggung. Mau tanya, produk-produk di Indo HP juga ada di tempat lain seperti Shopee, BL, dan lainnya dengan harga yang ada lebih murah. Tipsnya bagaimana ya Pak mengatasinya? Wah, oke. Good question di malam ini. Oke, terkait harga ya Pak Fajrul. Jadi gini, harga ini sebenarnya
murah nggak murah ya, gitu. Karena ini balik masalah mental ya. Oke, masalah mental dalam artian gini, kalau saat kita menjual di marketplace ya, jangan punya sentimen mental atau berpikir bahwa harga murah akan berhasil melakukan penjualan paling banyak. No, sekali lagi saya tekankan. Tidak, kenapa? Karena sekali lagi sudah terbukti, banyak riset juga, semua silahkan cari pakar-pakar online berbicara, dan memang terbukti bahwa zaman sekarang pembeli mengutamakan kualitas dan layanan. Jadi jangan sampai mental kita drop cuma gara-gara ngeliat harga kita di bawah atau di atas pemain lain. Atau kita dengan bangga bisa memberikan harga murah. No, itu mentality yang salah, sekali saya tekankan. Yang harus kita lakukan, walaupun ada perbedaan harga kita sedikit di atas, ya kan, poin yang paling utama adalah kita memberikan keyakinan, ya kan, kita memberikan pelayanan lebih, ya, yang nggak didapat sama marketplace. Dan secara pribadi memang saya tidak merekomendasikan untuk berjualan di marketplace ya, karena ya balik lagi, banyak pasti orang langsung tabrakannya di harga. Ya. Mungkin gini, ini pertanyaan bagus ya. Saya akan bahas sedikit dan saya akan ngomong belak-belakan di sini. Jadi dunia belak-belakan di Indo HP, saya akan omong dan bahas masalah ini, oke? Jadi tadi itu misalkan saya ambil contoh ya. Oke, mana ini Zoom saya? Oke, saya akan update sedikit, saya share sedikit ya di sini. Nah, jadi intinya, ini saya mau coba share dulu. Kalau misalkan harga berbeda, ya, kita harus tunjukkan nilai jual kita. Nah, nilai jual kita apa, ya kan? Pertama ada dari layanan dari after sale service kita. Oke. Di sini saya akan buka salah satu produk yang teman-teman mungkin tahu ya, bahwa di sini produk handphone yang paling gampang ya, karena di handphone ini kan orang mencari kan sebagai panggilan jual. Oke, di sini sudah kebuka dan buktinya sudah cukup transparan. Zoom, sharing. Oke, saya buka di website yang kalian gunakan untuk melakukan pemasaran yang bikin JPR gara-gara harga murah. Oke, di sini ngederet ya, satu produk yang sama. Oke, Samsung Galaxy A51. Oke, nggak usah ngeliat ke bawah, kita lihat yang paling atas aja ya. Pertama ada yang jual di harga 4,42, ada yang jual di harga 4,36, ada yang jual di harga 4,35, ada jual di harga 4,699, ada jual di harga 4,3. Oke, 4,3 juta berhasil terjual 108 unit. 4,699 berhasil menjual 168 unit. Oke, 4,350 166 unit, 4,369 435 unit, 4,429 459 unit. Jadi kalau ada selalu orang yang bilang harga murah tidak bisa jualan atau harga kita kemahalan tidak bisa jualan, silahkan lihat real marketnya. Kenapa yang harganya lebih mahal masih bisa bersaing? Kenapa yang 4375 ini yang paling kanan ya kalah sama yang paling kiri? Padahal bedanya berapa nih? Ya lumayan lah, pokoknya beda ya harganya ya, 25 ribuan sekian, hampir 50 ribu bedanya. Tapi yang lebih mahal itu jual 459, yang paling kanan jual 108. Oke, nah di sini saya tekanin ya. Opsi balik lagi, orang lihat gua nyaman transaksi di sana, gua bakal melakukan repeat order. Kenapa? Saat mereka transaksi di salah satu toko tersebut, mereka menemukan namanya, oh responnya cepat, oh pengirimannya cepat, oh packingnya bagus, oh kalau ada komplain langsung direspon. Bayar lebih mahal sedikit, no problem, karena pasti dapat pelayanan yang terbaik. Jadi sekali lagi, caranya kita berikan pelayanan yang terbaik. Kalau kalian jual di marketplace, pastikan response time kalian nomor 1. Jadi saat orang chatting, jangan terpending, jangan dilamain, langsung respon. Pasti bisa. Jangan takut dulu ngelihat menyiasatin kita mesti masuk karena kita masih baru, kita kasih harga mau, jangan. Justru karena kita masih baru, kita tunjukin yang baru ini
punya kualitas jauh lebih bagus daripada yang lama. Nah, seperti kayak gitu dong. Kita masih pakai prinsip handphone ya. Handphone baru pasti lebih bagus dari handphone lama, bener gak? Bukan handphone lama lebih bagus dari handphone baru kan? Nah, kita pun sebagai usahawan, sebagai entrepreneur harus berpikir yang baru pasti selalu lebih baik daripada yang lama. Kenapa? Karena yang baru mulai ini sudah belajar dari kesalahan-kesalahan usaha yang lama, otomatis kita harusnya bisa jauh lebih optimal. Jangan kalah dengan mindset sendiri yang bikin kita down, yang bikin kita drop sebelum berkelahi atau bertarung. Ingat, di online ini pertarungan sengit dan kuat, tapi bukan cuma harga. Di tahun ini, tahun 2019 dan tahun 2020 dan selanjutnya, kita sudah mesti merubah mindset. Mindset yang paling utama yang bisa kita praktekin adalah quality over quantity, oke? Kualitas di atas kuantitas. Percaya nggak percaya, silahkan kalian lakukan analisa juga sendiri, kalian cross check sendiri, cari bukti sendiri. Kualitas di atas kuantitas sekarang. Kalian spam post di Instagram, kalian spam konten di Facebook, dengan kalian bikin satu konten berkualitas, resultnya akan lebih bagus punya konten berkualitas dibandingkan jumlah konten spam yang banyak. Dan itu sudah terbukti ya. Jadi jangan sampai salah di sini. Jadi kita coba perbaiki mindset kita, coba tunjukin pelayanan kita, coba dengan memberikan info notes di Tokopedia sejelas mungkin soal layanan toko kita, sehingga mereka tertarik dan mau bertransaksi di toko kita. Itu pasti bisa terjadi transaksi. Saya berani guarantee. Oke, split saya buka ke YouTube ya. Oke, YouTube. Oke, selamat malam teman-teman di YouTube. Oke, Pak Okeman. Oke, besok ada webinar lagi ya? Ya, ada webinar, tapi besok yang jam 8 khusus private ya, karena saya ada private webinar dengan Kak Tata untuk kasih presentasi soal Indo HP di rekan-rekannya dia ya. Oke, lanjut. Untuk Google Classroom, schedule-nya Senin, Rabu, dan Jumat ya. Buat yang nanya. Mas Alpha Guys, paket branding apakah bisa disetting dari transfer ke rekening pemilik? Kalau boleh tahu, Indo HP sudah mengiklan atau main organik aja ya? Oke, Kak Alpha Guys, untuk paket branding tidak bisa disetting dari transfer ke pemilik. Jadi gini, tujuannya adalah kita kenapa menyiapkan payung Indo HP ini ya, atau Indonesia Akhir. Kenapa kita nyiapin payung ini buat kalian? Kenapa kita repot setting supaya ada opsi pembayaran lengkap buat kalian? Nah, kalau misalkan transaksi dilakukan ke rekening pribadi, itu tingkat kepercayaannya bakal turun besar banget. Ya, jadi kenapa saya bilang bakal turun besar banget? Sekarang gini, saya beli barang di satu website misalnya. Setelah pembayaran, saya disuruh kirim atas nama perorangan. Itu secara normal naluri kita bakal langsung mikir, ini orang bakal kirim barang gua gak ya? Itu poinnya ya. Kenapa orang mikir kayak begitu? Karena banyak banget kita dulu itu ya, istilah waktu zaman rekber segala macam itu mulai yang nipu transaksi online kan banyak banget kan. Nah, jadi istilahnya semacam masih ada trauma lah kalau transaksi direct ke rekening si pemilik itu. Kenapa? Makanya tidak ada opsi rekening pribadi. Nah, kalau kalian pakai opsi opsi sistem pembayaran dari Indo HP, pertama itu bisa menjadi value. Ya, saya bilang jadi value kenapa? First, kamu bisa menawarkan ke calon klien kamu atau pembeli kamu untuk opsi pembayaran yang paling lengkap, bukan paling lengkap ya, karena masih banyak yang dikerjain. OVO, Alfamart, virtual account, ya kan, bank transfer. Ingat dong, semakin banyak opsi pembayaran, orang bakal semakin nyaman. Ya, nanti soon bakal dikejarin kita ada GoPay, ada OVO, ada GoPay, ada Kredivo dan aku juga. Karena PSBB sudah besar, makanya saya bisa ngomong sekarang ya. Ada OVO, ada GoPay, ada Kredivo dan aku. Jadi bayangin, dengan semakin banyak opsi pembayaran, kalian enak nentuin mana yang bisa kalian gunakan, mana yang kalian cocok. Tapi misalkan kita cuma punya satu opsi nih ya. Oke, menerima pembayaran melalui bank transfer BCA. Nah, itu pasti ngedrop orang. Aduh, BCA, gue rekeningnya BNI, kena 6.500 dong. Nah, itu kan jadi masalah. Oke. Kak Sarbi, untuk provider Tri, kenapa baru nominal 100.000 ya Kak? Thanks. Untuk provider Tri, kenapa baru nominal 100.000? Mungkin lagi ada update nominalnya ya. Nanti coba tim customer service cek soal nominal untuk provider Tri, biar segera dicek apa stoknya ada atau gimana. Tolong langsung diupdate ya buat teman-teman customer cek.
Nanti akan langsung dicek oleh tim customer service ya Kak untuk nominal ya tree-nya ya. Pasti langsung diupdate nanti. Harusnya sih ada lengkap sih, cuman mungkin lagi ada maintenance untuk beberapa nominal yang lain ya. Lanjut dari Zoom. Oke, kata Talina, tolong dibantu gimana caranya bisa join Classroom ya. Saya sudah install aplikasi Classroom. Oke, yang penting setelah install aplikasi Google Classroom, nanti sehabis webinar ini, tim customer service akan kasih ke Kak Tata, kode untuk bergabung. Ya, jadi saat masuk Google Classroom nanti kita harus masukin kode kelasnya ya. Nah, tinggal masukin kode kelasnya itu, jadi Kak Tata akan langsung otomatis terenroll atau tergabung di Google Classroom Indo HP. Ya. Dan disitu nanti bisa mengakses seluruh resource yang ada dari Indo HP. Karudi Priyono. Tadi ada Karudi apa? Saya tadi ada order masuk, saya sudah isi form order. Nah, pas isi address itu ada form marketplace, itu gunanya untuk apa? Jadi nggak perlu setting address lagi ya di toko kita. Sebentar ya. Ini Kak Piono maksudnya lagi ngorder di aplikasinya Indo HP ya, berarti ada order dari marketplace. Nah, terus isi lagi buat orderannya di Indo HP ya. Nah, kalau di Indo HP itu saat kalian bertransaksi ya di aplikasinya itu ada dua opsi. Pertama, opsi saat misalkan transaksi terjadi di marketplace, kalian harus menggunakan opsi yang itu. Kalau misalkan transaksi itu terjadi di luar marketplace atau direct langsung, kalian gunakan opsi yang pertama. Kenapa seperti itu? Karena marketplace ini nggak 100% sinergi sama Indo HP, dan Indo HP sama sekali tidak ada planning dan rencana misalkan untuk saat ini bisa sinergi langsung ya. Tapi kalian bisa melakukan opsi saat terjadi transaksi di marketplace, kalian pilih marketplace. Nah, saya itu ikut isi formnya ya kan. Nah, nanti kode booking yang ada di marketplace yang keluar, mau JNE ataupun yang lain, itu dimasukkan ke form pembeliannya supaya bisa masuk di register ya. Jadi jangan lupa kalau marketplace, pilih opsi marketplace saat check out. Itu untuk ngelurusin masalah kurirnya aja, karena kurir nggak bisa double kan di sana kan, harus bisa sinkron. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Habis. Oke, buat teman-teman yang mau tanya silahkan ya, open. Silahkan diskusi, silahkan yang mau ngobrol, diskusi atau apa segala macam silahkan. Oke, di sini saya membahas sekali lagi soal harga ya. Jadi gini, kenapa harga Indo HP tinggi? Agak tinggi. Kenapa harga kita berubah? Kenapa harga kita nggak sama? Kenapa harga kita ini harga itu? Balik semua pasti ada dasar perhitungan. Kenapa kita membuat harga sedikit di atas atau sedikit di bawah? Ya, yang pertama adalah kita juga harus memberikan fair share atau keuntungan yang adil bagi vendor si penyedia barang. Ya. Kenapa vendor harus diberikan keuntungan yang adil? Sekarang ini kita sudah tahu ya bahwa cashback di marketplace itu sudah nggak ada, sudah hampir punah lah boleh kita bilang ya. Cuma beberapa aja nih yang masih jor-joran bakal uang. Kan? Nah, jadi si vendor ini pasti udah kehabisan cara buat cari diskon lebih gede lagi. Makanya harganya pun berangsur-angsur normal. Perbedaan harga antar toko pun mulai berangsur-angsur normal. Ya. Nah, di sini jadi nggak ada alasan kita sebagai orang yang mau bertransaksi online atau memulai usaha online langsung kalah mental saat melihat harga kita beda dengan harga pasaran. Ya. Tadi saya udah kasih contoh langsung kan bahwa harga yang lebih mahal belum tentu penjualnya lebih sedikit daripada harga yang lebih murah. Begitupun sebaliknya. Kenapa bisa jadi seperti itu? Ya karena zaman sekarang orang mengutamakan kualitas dan layanan. Oke, ini pertanyaan berikutnya Bang Yudi. Oke, halo Bang. Bang, saya belum kerjain tugas nanti ya Bang. Tugas saya kerjain kalau udah beres yang lain. Oke, siap Bang. Fokus aja dulu, santai ya. Yang penting nanti pas tugas jangan lupa dikirimin insight-nya ya. Karena buat teman-teman yang udah bergabung di Google Classroom, sebenarnya ada privilege lebih loh. Kalian bisa langsung dianalisa, performa kalian bisa langsung dinilai, dan kita langsung bisa optimalin progres promosi kalian. Ya. Di mana tempat lain hal seperti itu bayar. Apa nggak enak gabung di Indo HP? Mas Kobi, panjang banget.
Mas Kobi, Mas, untuk vendor lebih baik menjual di Indo HP dengan harga reseller agar kita bisa menjual dengan harga pasaran. Saya nemu banyak vendor jual produk di marketplace dan ke Indo HP harganya sama, sehingga kita kalah harga dengan vendor yang lebih murah. Banyak juga pembeli dari harga murah meskipun kita beri lebih di pelayanan kita. Kan lebih baik memberi harga murah ditambah pelayanan terbaik akan lebih unggul dibanding harga murah saja atau pelayanan lebih saja. Oke, gini Mas Kobi. Di sini saya mau sedikit berbagi ya. Berbagi alasan kenapa Indo HP ini ada. Alasan utama kita memulai Indo HP itu kan kita mau melanjutkan perang bintang, perang harga. Event itu jadi momok dalam setiap penjualan ya, atau selalu jadi diskusi. Kalau menurut saya itu balik lagi di mana kita bisa memutus atau menaikkan kualitas kita di depan. Kenapa saya bilang seperti itu ya? Karena kan tadi kan kita lihat contoh dari perusahaan, dari toko-toko tadi yang ada di sana. Benar gak? Indo HP ini diciptakan memang tujuan awal kita adalah mengembangkan mitra untuk bisa berkompetisi di dunia online. Bukan di marketplace loh, di dunia online. Ya kan? Kalau misalkan kita cuma fokus di satu marketplace, dan itu cuma karena kita punya pemikiran seperti ini ya, kan di sana banyak tempatnya, potensinya besar, yes, pasti karena branding mereka kuat, ya. Tapi bukan berarti mereka besar. Oke, mungkin buat teman-teman di sini yang nggak sempat ikut webinar sebelumnya, saya pernah informasikan bahwa pengguna internet di Indonesia kalau nggak salah kurang lebih ada 250 juta. Ya. Data marketplace atau marketplace terbesar di Indonesia aja itu cuma punya data 91 juta. 91 juta pun saya yakin banyak satu orang punya 2-3 akun, bahkan mungkin 4 dan 5 akun teman saya kayak gitu kan. Jadi 91 juta itu nggak valid, okay? Dan masih banyak banget di luar orang belum terjangkau oleh marketplace. Nah di sini kalau kita melakukan tolak ukur, kita ambil dari marketplace atau dari satu pasar terbesar di sana, ingat, marketplace itu pasti suatu saat akan ada namanya surut saat terjadi evolusi teknologi dan evolusi market ke depan. Nah di sini kita atau saya pribadi mempersiapkan, Indo HP mempersiapkan kalian untuk bisa sampai di level itu. Mulai dari ada website sendiri, okay? Mulai dari ada misal masalah fitur-fitur penjualan lainnya, masalah referral ya kan. Nah masalah harga, sekali lagi kita tetap berusaha memberikan harga yang terbaik. Kenapa saya bilang yang terbaik? Sekarang gini, Mas Kobi saya jelasin dan teman-teman lain saya harap bisa paham juga di sini. Harga murah yang mereka jual, ya, saya tekankan harga murah yang mereka jual itu satu poin, mereka main istilahnya satu cashback. Okay. Kedua, misalkan ada nemu harga yang sama, orang jual harga yang sama, ya balik lagi ya. Itu saya juga nggak bakal bisa ngelakuin cross check ke seluruh marketplace ya jujur ya. Jadi kalau misalkan menemu harga yang sama, di kita agak lebih malu, ya nggak apa-apa sih. Kalau menurut saya kayak gitu ya. Kenapa? Kita nggak bakal ngerebut si mereka. Market mereka kita nggak bakal ngerebut. Buat apa? Kita ambil market yang baru dong, atau yang lain di tempat yang sama. Nah, di sini balik ke diri kita sendiri saat kita melakukan penjualan ya. Jadi saat Indo HP terjun pertama kali, misalnya kayak gitu kan, Indo HP terjun pertama kali. Nah, kita punya visi, kita punya misi. Tujuan kita adalah kenapa kita bikin semacam kayak ekosistem lagi di sini nih. Wah, penjual ya kan berkumpul, pembeli juga berkumpul ya kan. Iklan pun kita istilahnya buruk, kita promosiin rame-rame, misalnya kayak gitu ya. Kenapa kita main kayak gitu? Tujuannya cuma satu, saat kalian mandiri, kalian bisa melakukan transaksi semua, menguasai dari level RW, saya pernah bilang transaksi offline, terus menguasai dari level daerah, ya kan? Itu kalian pasti bisa menang. Kenapa? Karena banyak toko online lain juga nggak tergantung di marketplace. Memang itu sebagai marketplace mempermudah, mereka sudah ada ready stock customer. Ya. Tapi kalau misalkan mindset kita cuma nge-stock di marketplace, itu salah. Kita mesti mikir lewatin marketplace dong. Iya kan?
Ya buat apa kita cuma bergabung nebeng di tempat orang, ya kan? Terus ngeliat orang lain harga lebih berbeda dikit, oh kita langsung mikir kita mesti sama kayak mereka nih. Saat kamu samain harga sama mereka potong lagi dengan jual rugi, kamu juga paksain jual rugi misalkan. Mereka potong lagi, kita potong lagi jual rugi buat menang-menangin harga. Dan itu persaingan ekonomi yang gak sehat dan terus terjadi di Indonesia, ya akhirnya apa? Lihat dampak panjangnya kita lihat aja. UMKM di sini udah kembang kempes, sudah kalah sama impor. Nah, kalau nggak kita mulai bersaing ya, kita mulai untuk merubah mindset itu, yang nggak bisa. Kita pasti bisa kasih. Kenapa kita punya harga lebih? Pertama, kalian pasti buat dapat keuntungan untuk kalian, benar kan? Kedua, istilahnya kita juga kasih training, benar kan? Ketiga, kita kasih support ke tim vendor kita atau si penyedia barang supaya mereka bisa memberikan pelayanan lebih lagi. Dan masalah harga ini tetap kita perjuangkan ke mereka untuk memberikan harga terbaik. Nah, tapi ada tapinya ya. Memang masih ada beberapa vendor yang dari kemarin ini belum saya selesaikan urusannya. Belum kami selesaikan, belum kita selesaikan karena kan kita nggak bisa nge-reach mereka gara-gara PSBB ini. Nah, harapan kami dari Indo HP dalam waktu dekat setelah masalah PSBB ini sudah dilonggarkan, kita bakal gaspol keluar. Oke, untuk masalah harga kita namanya bakal normalisasi lah di situ. Tapi satu poin, tidak ada alasan harga mahal atau harga murah di marketplace. Menurut saya nggak ada alasan. Kalau saya ya, karena di situ banyak buktinya. Kecuali nggak ada buktinya di marketplace. Ya. Di marketplace pun ada buktinya. Tadi saya baru buka kan, yang di toko handphone itu A51. Jadi nggak ada alasannya di situ. Itu bukan alasan yang tepat, ya kan? Dengan memberikan murah itu bukan sebuah kepuasan. Kenapa kita ada harga? Kenapa kita memberikan harga tinggi atau berbeda untuk saat ini menurut saya? Nah, mindset kita saat menjual sesuatu jangan dihitung dari angka rupiahnya saja, tapi dihitung apa yang bisa kita berikan selain harga itu. Nah, benefitnya ini orang bakal lihat karena masa ini udah berubah, dunia ini udah berubah. Sekali saya tekankan, dunia ini udah berubah. Banyak banget orang udah mulai berubah pola pikirnya. Kita mesti ikutin pola pikir mereka, bukan ikutin konvensional fighting seperti itu, nggak bakal jalan. Even kita tahu transaksi uang mereka besar ya, cuma pasti surut. Dan terbukti kan pandemi ini berapa banyak ngancurin usaha, ya kan? Satu forum terbesar di Indonesia yang jadi gadang-gadang memiliki transaksi online paling besar waktu mungkin tahun 2000-an ya, awal tahun 2000-an, itu sekarang udah nggak ada suaranya lagi. Itulah saya bilang kita pasti bisa. Kenapa? Dari showroom Mitra Indo HP, kalian mendapatkan ilmu direct soal e-commerce yang real, yang nggak muluk-muluk, yang nggak ngomong kalian jual satu dapat untung 1 miliar. Nggak, kita nggak main. Kita main real business di sini. Jadi saat kalian menemukan masalah, tapi masalah itu cuma kalian misalkan bilang ke kami itu harga, menurut kami sedang berjuang untuk memperbaiki masalah itu ya. Tapi itu bukan alasan kita tidak bisa jual. Bukan alasan kita tidak bisa jual. Oke, jadi itu bukan masalah sebenarnya. Tapi kita akan berusaha normalisasikan supaya harga kita lebih kompetitif. Tapi kalau kalian punya mentality seperti itu, saya merekomendasikan untuk merubah pola pikir kalian karena ingat, zaman berubah, kita mesti ikutin levelnya zaman. Kita mesti ikutin levelnya teknologi. Oke? Jadi harus diupdate ya. Lanjut. Wih, banyak banget ini. Sebentar. Oke, Kayu Lehertina ini dari YouTube ya. Next, kalau ada opsi pembayaran melalui Kredivo dan Aku Laku, berarti bisa lakukan pembayaran kredit bagi customer yang punya akun Kredivo atau Aku Laku, Pak. Ya betul, nanti kalau misalkan opsi pembayaran itu sudah aktif, teman-teman yang punya akun di Kredivo dan Aku Laku otomatis bisa melakukan pembayaran dengan sistem cicilan ya, sesuai dengan yang disediakan oleh kedua platform tersebut. Tidak perlu khawatir. Kak Sarbi, siap Kak Man? Oke Man, Kak, gue ada teman, ada rencana masuk, apa ada waktu Selasa untuk Zoom private, ada sekitar 7 orang aja. Oh, bisa dong. Nanti kalau Kak Man mau, untuk yang Zoom private itu hari Selasa ya. Gini,
Nanti kalau Keman chatting aja ke tim customer service ya untuk masalah Zoom private. Nah, nanti kita tinggal arrange waktunya aja sih Mas, Kak. Sorry. Jadi kita arrange waktunya supaya kapan, jam berapa, dan gimana caranya kita bisa nanti adakan Zoom private itu ya. Kalau bisa dari H-2 atau H-1 sebelum rencana live itu kita bisa mulai. Kalau yang saya ajak ikut Zoom private, kalau mereka join apa masuk ke referral saya? Oh iya, langsung otomatis nanti seluruh teman-teman yang bisa ngumpulin orang untuk gabung di Zoom private ya, saat mereka beres itu akan otomatis kita setting masuk ke referral kalian. Kalau mereka langsung melakukan pembayaran setelah Zoom itu beres ya, setelah meeting private itu beres ya. Jadi kalau misalkan mereka beres terus melakukan aktivasi dan pembayaran, itu seluruhnya akan jadi hak referral dari orang yang menginisiasi Zoom private tersebut. Mudah kan? Lanjut ke Zoom lagi. Mas Rudi Priyono, masalah referral untuk promo yang ada kan dikasihnya bentuk gambar yang enggak bisa diklik. Supaya bisa diklik dan masuk ke form pendaftaran, caranya gimana ya? Oke Mas Rudi, ini kalau misalkan supaya pengen gambar yang bisa diklik dan masuk ke pemasaran, Kak Rudi itu harus kalau misalnya di Instagram ya, itu mesti masuk ke Instagram advertising, iklan lah. Atau kalau misalkan mau versi yang sederhananya bukan iklan, saat posting gambar kita di sosial media, di bawahnya kita kasih link aja di deskripsinya. Ada versi gratisnya ya, cuman nggak bakal terlalu efektif sih. Cuman kalau misalkan mau bisa diklik gambarnya langsung masuk ke form, itu Mas Rudi harus namanya pakai proses advertising atau iklan. Nah, biaya iklannya sendiri itu cukup murah ya, karena dolar udah makin turun sekarang kan. Terakhir itu mungkin bisa di angka, mungkin masih di 15.000 kali ya hari ini ya, 15.000 per hari paling murahnya itu. Dari 15.000 rupiah yang dibayarkan ke Facebook dan Instagram itu, kita itu akan mendapatkan potensi orang klik atau datengin tempat atau link kita itu sebanyak 32 kali klik. Ya, jadi pastikan kalau mau coba itu nanti Kak Rudi bisa minta tolong ke chat customer service ya. Misalkan mau nanti saya bisa bantu Kak Rudi biar bisa jalanin iklannya. Saya pasti bimbing kan itu. Oke, balik. Ada pertanyaan lagi. Mana tadi? Oh, Kak Okeman lagi. Mantap. Top up ke dompet belanja prosesnya lama nggak ya? Enggak. Itu proses paling lama itu kalau misalkan top up-nya lewat bank transfer ya sekarang ya. Karena bank transfer ini masih ada, kita mesti validasi ya. Tapi itu paling top 2-3 menit sudah update saldonya. Untuk top up instan, kalian bisa via OVO dan via virtual account, ya kan? Nah, cuman ini istilahnya jedanya pun bakal sama, kemungkinan sekitar 2-3 menit baru akan masuk ya. Tapi sejauh ini, selama ini kita udah open top up kan udah cukup lama. Sebenarnya 1 menit juga masuk. Nah, cuman amannya 2-3 menit. Jadi setelah melakukan request top up, kalian transfer dana, nah itu tunggu aja. Paling maksimal 1 menit sih, itu udah masuk kok dananya. Nggak lama. Nah, nanti setelah dana sudah aktif di saldo dompet belanja, kalian cukup langsung bisa lakukan transaksi. Nggak perlu tunggu apa-apa lagi ya. Oke, pertanyaan berikutnya ya. Saya tunggu update berikutnya. Oke, di sini saya bukan open lagi nih, karena lagi hari Sabtu ya, sambil santuy. Oke, saya cari ya. Oke. Ini saya akan share screen. Nah, kalian tahu kan di Indo HP ini ada fasilitas Google Classroom, oke? Google Classroom, kalian ada fasilitas webinar yang kita adakan secara 3 kali seminggu, itu juga merupakan sebuah fasilitas. Kenapa saya bilang fasilitas? Nah, saya bakal open namanya cost, oke? Cost supaya istilahnya kita sama-sama paham ya, apa sih sebenarnya kalian dapatkan dari Indo HP ini, apa aja sih? Ini yang diajarin sama si Mas Alif, apa sih ini penting nggak sih? Oke? Masalah iklan aja ya kita ngomongnya. Kalau kita mau minta tolong klien main iklan dan itu tiba-tiba website-nya mati, oke, kasihan banget ini jadi.
Oke, nah ini salah satu sebagai orang yang nawarin jasa pasang iklan di Facebook Ads dan Instagram, oke. Ini saya cari random ya, tadi keywordnya kalian lihat sendiri kan. Nah, saya cari random, kita scroll ke bawah, kita lihat how much they cost, oke. Dan biasanya mereka nggak bakal ngasih paket. Oke, ini ada ngasih paket. Untuk setting iklan itu kalian dikenakan biaya jasa 300k, 300.000 rupiah per setting. Kan dengan budget iklan harian itu nggak fleksibel. Padahal buat teman-teman yang sudah mungkin ikut Google Classroom tahu saat ini budget iklan Facebook ya sudah turun di angka 15.000 per hari paling murahnya. Untuk paling mahalnya yang ada limit ya 100 juta sehari kamu ada duit ya silahkan bisa iklan. Tapi di sini bisa mulai dari 15.000, oke? Nah di sini kalian udah menghilangin biaya jasa 300.000 loh dengan cuma ikut webinar dan Google Classroom. Ya. Di Instagram pun sama, kan? Ini kita lihat lagi tempat lain misalkan. Berapa? Saya ambil random aja, random klik. Ya. Oke, ya jasa iklan, jasa ini ya, dam ya, scroll. Wow. Nah ini realistis ya. Dia ada nawarin budget harian 15.000 karena dia ikut update dolar, berarti per hari ini emang dolar sudah sangat murah banget. $1 15.000 akan dirunning sama 7 hari, ya kan? Dan harganya sejumlah 200.000 biaya jasa. Nah di sini sebenarnya simpel ya. Jadi apa yang kalian dapatkan itu bukan cuma sekedar basa-basi ya di sini. Kita ngomong real. Indo HP memberikan pelayanan, Indo HP sebagai penyedia jasa layanan di sini ya kan. Setelah itu juga Indo HP memberikan bonus berupa pelatihan istilahnya kan. Ya kita cari lagi. Ini aja ya paling gampang ya. Kalian mau kursus kan Facebook Ads kan, tapi biasanya sih mereka nggak bakal ngomongin harga sih. Lihat kelarin lagi. Oh, ya, 1.25, 1.250.000 loh. 2 sesi, jam 9 sampai jam 4. Contoh aja ya. Jadi ini kita ngomong balik ya. Kalian dapatkan ratusan kali lipat dari apa yang kalian bayarkan. Kayak saya tembak info ya, masalah mungkin jadi agak sedikit mungkin jadi perdebatan ya. Oh, gue mesti jual murah sekali. Kayak tadi ada 2 pertanyaan masalah harga ya. Gue mesti jual murah. Boleh saya bilang enggak. Ya, saya bilang enggak kenapa? Silahkan keluarkan, kita bicara pakai data. Oke, kalian keluarkan data, keluarkan statistik, mana pembuktian harga murah bakal lebih banyak terjual dibandingkan harga yang mahal dengan pelayanan yang baik. Kenapa? Restoran kaki lima yang harga makan 15.000 jumlahnya itu sama mungkin dengan sekali makan malam di restoran mahal yang harganya mungkin jutaan per porsi. Kenapa? Karena setiap transaksi, setiap masyarakat, setiap level orang dimanapun berada itu punya kemampuan daya beli yang akan disesuaikan. Ya kan? Orang yang berjualan di kaki lima tetap bisa 1 ayam goreng di restoran kaki lima, di ayam penyet mungkin harganya 10.000 sampai 15.000. Ya, poin pertama. Di Gojek, di GrabFood itu harga ayam goreng ayam penyet bisa 25.000. Mahal banget kan? Ya. Di restoran harga ayam goreng mungkin bisa 50 sampai 60.000. Di restoran yang benar-benar mahal banget itu mungkin tembus 100 sekian ribu per porsi. Tapi mana ada perhitungan ayam goreng di angka 15.000 ini punya transaksi lebih banyak daripada ayam goreng di kelas harganya di atas. No proof, oke? Karena terbukti kenapa? Sekarang di level GoFood dan GrabFood, ayam goreng di harga 25.000 itu penjualannya gila-gilaan. Ya kan? Ini dari segmentasi makanan aja. Jadi bukan alasannya di situ bukan.
Jadi jangan sampai kita terjebak di loop ya, di putar-putaran yang selalu menstigmakan harga sebagai kunci utama sebuah kesuksesan penjualan. No, big no masalah itu. Lanjut question, pertanyaan berikutnya. Tambahin Dana sama GoPay. Oke, GoPay OTW, Dana masih nego, masih alot sama Dana. Cuman kalau GoPay sudah on the way ya. Oke, ada update dari Kayudi per hari ini katanya. Thank you Kayudi udah bantu cek ya. Per hari ini untuk rate iklannya Facebook ya sudah semakin turun, ada di angka 14.300. Nah, jadi main sama Facebook ini kayak main kucing-kucingan juga ya. Dan naik turun aja kayak emas kayak dolar gitu kan. Karena emang dia pakai dolar kan rate-nya kan. Jadi hari ini di angka 14.300 ya. Jadi kalau hitungan matematika versi saya yang paling simpel ya. Dengan modal 14.000, kalian bisa dapat 30 kali klik. Oke. Nah, saya ambil kalkulator sedikit ya. Modal 14.000 ya hari ini, dapat 30 kali klik. Kalian sedang promosikan yang paling gampang referral yang hitungnya ya. Yang 50.000 sign up ya. Kalian mendapatkan potensi referral kan 10.000. Benar gak? Ada kemungkinan klik 30 kali sehari. Berarti anggap aja kita dapat sekitar 30 kita kali mungkin 25% lah ya. Ada 7 orang kemungkinan bisa goal. Itu cuma 25% ya dari 100% gitu ya. Nah 7 kalian kalikan tadi berapa? 10.000 ya. Oke, kalian dapat 70.000. Modal kalian istilahnya 14.300. Nah itu bicara manisnya ya. Oke, berarti untung kan? Benar gak? Tapi kan pasti rugi nanti kalau misalkan nggak ada yang klik, nggak ada yang bayar gimana? Ya iya kalau misalkan semua usaha untung terus ya, semua orang di dunia pasti tajir. Benar dong? Ya namanya kita mau mulai, kita mesti start dulu, pasti ada naiknya, ada sepinya ya kan. Baru mulai iklan pasti bisa langsung diklik, atau ada transaksi bisa. Tapi bisa juga saat baru mulai iklan, itu klik, nggak ada yang klik ya pasti wajar. Cuman ini kita mau potensi ke depan. Kalau kita secara konsisten, kunci yang sering saya bilang konsisten ya, ngembangin masalah ini, ngembangin iklan ini, ngembangin secara pemasaran di Indo HP, otomatis ya dengan modal segitu aja kan sudah dapat potensi kayak gitu. 70.000 kita keluarin biaya modal kita ya, 14.000 tadi 14.300. Nah, udah untung 25.700. Kalian kali 30 hari itu 1.671.000. Kalian dapat keuntungan sebesar 1,6 juta cuma dari referral tok. Modal 14.000 sehari ya. Setelah itu dari referral kalian itu berarti kan dapat 7 referral kan? Benar gak? Kamu kali ini saya jadi kayak ngitung apa nih? saya kali ini 30. Kalian ada 210 downline atau referral kalian. Di situ kalian belum berhenti loh. Ini masih cuma satu level ya. Satu level ini setelah ini kalian mendapatkan komisi transaksi dari keuntungan Indo HP sebesar 20%. Ya, silakan do the math aja, hitung aja. Itu cukup besar. Dengan cuma ngeluarin modal 14.000 per hari. Tapi kalau misalnya ada omongan, gue kan pengen gratis, gimana caranya promosi gratis? Di luar bisa kok promosi gratis tanpa biaya, ya kan kita bisa effort ya balik lagi. Kalau misalnya semua seperti itu ya, gak bakal juga orang cepet-cepet bikin perusahaan iklan segede-gede kayak Facebook dan Google. Intinya kayak gitu aja. Yes, kita bisa effort ke sana. Cuman berapa lama kita ngebangun brand image kita, brand produk atau brand pribadi kita, supaya benar-benar bisa tembus ke level itu butuh development time, butuh research itu gede. Jadi shortcutnya adalah Facebook advertising yang sangat ramah dengan kantong. Oke, next question dari YouTube ya. Speak. Oke. Yo, yang di YouTube yang mau ngobrol silahkan chatting. Yang di Zoom, ya Mas Kobi tadi cukup jelas ya Mas Kobi ya. Saya di sini cuma ngarepin kita punya mentality sama. Tujuannya gini loh. Kita mau ngebangun UMKM, kita mau ngebangun kalian punya knowledge ya, pengetahuan, supaya bisa jadi better person ya kan, bisa jadi anti pandemi, bisa jadi mempersiapkan bisnis kalian ngelewatin semua tantangan teknologi. Oke. Kita tidak bisa stay di satu titik. No, itu impossible banget. Justru saat kita ngelihat hal yang mungkin tidak umum, tapi masih normal ya, tidak umum, itu mungkin salah satu jalan kalian menuju hal yang benar.
Karena sesuatu yang baik itu pasti nggak enak. Betul dong? Kalian nge-gym, enak gak? Udah pertama kali itu sakitnya badan, ya kan? Mau jadi orang kaya, kalian harus saving, harus investasi. Enak ya? Nggak enak, ya kan? Orang lain buang-buang duit, kita saving duit loh. Tapi bisa jadi dengan saving ini saat orang lain gigit jari, kita punya tabungan. Orang lain malam minggu spending waktunya mana nih? Oke, bebas PSBB, waktunya gue nongkrong, ya kan? Having fun. Oh, kalian masih berkumpul di sini meluangkan waktu untuk ikutin webinar. Berarti kalian punya konsistensi, punya komitmen. Gue harus bisa karena gue mungkin sedang mengalami kesulitan. Gue sedang susah nih. Gue mesti bisa naikin pengetahuan gue. Gue mesti naikin level gue, ya kan? Ya ini salah satu step yang paling baik buat kalian mengorbankan kesenangan kalian untuk ikutin sesi webinar ini. Nah, itu merupakan hal yang nggak enak. Lebih enak jalan-jalan di luar lah. Nonton, ya kan, makan di luar, ya kan. Dan saya pun weekend, kita bareng-bareng di sini weekend kan. Saya weekend bareng sama kalian. Kenapa? Karena saya masih yakin ya. Saya masih yakin 100.000% saya yakin ini Indo HP bisa membawakan dampak perubahan yang sangat masif ke transaksi ekonomi online di Indonesia. Terutama misi kita, misi utamanya misalkan, saya juga mau coba bisa hajar supaya bukan kita cuma import, tapi kita bisa ekspor ke luar negeri. Banyak banget produk Indonesia yang layak untuk ekspor, ya kan? Jadi ya, dream big lah, bermimpi besar, dan kita harus bisa berusaha semaksimal mungkin buat menggapai hal itu. Oke, lanjut. Gua mau ajak teman, tapi mereka gak mau lewat Zoom meeting. Ya, apakah bisa langsung aja ke kantor? Kira-kira kapan bisa? Saya belum paham referan alur kerja ini. Oh, sorry. Beda chattingnya. So, ini ada pertanyaan dari Karobi ya. Gue mau ajak teman-teman, tapi mereka gak mau lewat Zoom meeting ya. Apakah bisa langsung ke kantor? Kira-kira kapan bisa? Oke, di sini saya agak sedikit tinggalan, agak sedikit lupa. Jadi, mulai minggu depan ya, buat teman-teman yang berdomisili di Jabodetabek itu training class di Indo HP kembali dibuka. Ya, kembali dibuka dalam artian buat teman-teman yang berdomisili di Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang dan sekitarnya, kalian bisa datang ke tempat training center Indo HP itu ada di Dimension Kemayoran, Jakarta Utara. Kalian bisa tanya alamat lengkapnya di customer service nanti. Nah, untuk bisa mengikuti training offline itu ya, kalian cukup melakukan reservasi minimal H-1 sebelum datang supaya bisa dipersiapkan juga ya. Training akan berlangsung secara live di sana, langsung offline maksud saya, bukan live. Nanti di sana akan langsung diajarkan mulai dari basic sosial media sampai implementasi penggunaan iklan sosial media yang paling dasar. Dan di situ akan di-training secara langsung ya, di tempat. Jadi kalian ada komputer juga sudah disiapkan, bisa langsung tes di sana. Dan kita langsung praktek dan bisa langsung eksekusi. Jadi kalian pulang habis dari training center kita, itu kita berharap kalian sudah memiliki gambaran besar untuk bisa mengoperasionalkan bisnis di Indo HP secara keseluruhan. Dan di sini saya jelaskan untuk biayanya ya. Untuk biaya training offline di Indo HP itu gratis. Jadi nggak ada biaya. Silahkan kalian datang, lakukan reservasi minimal H-1 ya. Kalian tinggal datang dan training offline. Untuk teman-teman yang di luar Jabodetabek, sabar, nanti mungkin kalau misalkan semakin berkembang, kita semakin pesat, kita bakal bikin kunjungan ke kota-kota lain juga ya, untuk melakukan pelatihan langsung dan mungkin bisa kita subsidi juga di sana. Jadi tetap semangat memakai Indo HP ya. Dan yang mau training dari sekarang mungkin sudah bisa mulai lakukan reservasi karena per hari Senin itu sebenarnya sudah buka ya. Cuman mungkin alangkah baiknya hari Selasa kita baru mulai ya, karena Senin pasti masih harus persiapan dulu kan, karena baru buka banget. Jadi mulai hari Selasa kalian sudah bisa datang, lakukan reservasi dari sekarang untuk pelatihan di sana.
1 orang, 2 orang, 10 orang, 15 orang, 20 orang pun bakal dilayani karena kalian mitra Indo HP merupakan partner utama Indo HP untuk mengembangkan usaha. Oke. Jadi 1 orang, 2 orang, 5 orang, 10 orang, 100 orang pun kita datang. Lakukan registrasi sekarang di customer service Indo HP ya. Buat Kak Robi bisa langsung registrasi juga di customer service ya. Jadi nanti kita bisa langsung atur schedule-nya, dapat di jam berapa, nanti tinggal langsung ketemu di Dimension Kemayoran, Jakarta Utara. Oke, Kak Deden Triaden. Oke, Kak, saya belum paham nih referalan alur kerjanya. Oke, referalan alur kerjanya belum paham. Oke. Di sini saya akan ambil PowerPoint ya, buat coba kasih gambaran. Salah tunjuk. Oke, buat yang lain ada pertanyaan silahkan sambil saya siapin jawaban untuk Kak Deden Triaden ya. Berapa harus buat dikit. Silakan ya, mau pertanyaan silakan lewat chatting langsung. Oke, kemarin Pak Yonatan Partogi, reservasi training Indo HP ke siapa? Oke, gampang, reservasi ke nomor customer service Indo HP langsung. Jadi Kak Yonatan nanti habis ini atau sekarang mungkin ke handphone bisa langsung chatting ke customer service untuk mulai reservasi untuk training online ya. Cuman kita baru start 100% beroperasional di hari Selasa karena hari Senin kita bakal lakukan sedikit inspeksi dulu ya kan, sama menerapkan standar COVID-19 juga. Jadi pasti kalian di sana tetap safe karena kita mengutamakan kesehatan dan kesehatan kita bersama ya. Jadi ada standar COVID kita bakal terapin dulu, semua bakal kita lakukan disinfektan dulu. Jadi pas saat Selasa kalian masuk itu sudah nyaman ya. Dan tetap ada standar COVID ya. Jadi buat standar COVID-19 ya, jangan lupa teman-teman yang mau datang di nanti setelah melakukan reservasi ingat gunakan masker ya, gunakan masker. Nah setelah itu nanti kita juga sediakan untuk cuci tangan ada di sana ya kan, dan tetap berinteraksi dengan masker ya, dikarenakan kita masih jaga-jaga untuk masalah itu ya. Tapi untuk seluruh perangkat yang ada di sana itu akan sudah melewati proses disinfektan, jadi kalian nggak perlu khawatir. Training ada di Indo HP. Training bisa langsung ke customer service ya. Silakan datang karena saya yakin ya, kalau dengan kita berinteraksi langsung dengan mitra secara offline itu pasti ilmunya bisa cepat, transfer ilmunya bisa berlangsung secara cepat. Karena kita langsung praktek di tempatnya. Nah, jadi kalau Kak Yonatan benar-benar mau serius, silahkan langsung datang, reservasi aja. Nanti mungkin kalau misalkan bisa, hari Selasa kita bisa langsung ketemu. Saya akan langsung beri bimbingan langsung ke Kak Yonatan. Next question dari mana nih? Kak Yulia, kalau training offline bisa langsung praktik di kantor Pak? Betul. Kalau training offline nanti kita langsung praktek, ya kan? Langsung praktek, terus kita langsung setting bareng-bareng, ya kan? Buat iklannya bareng-bareng, pelajarin metode Indo HP-nya bareng-bareng. Ya kan? Nah sekarang kita jelasin, nah kita cari supaya sampai kalian setelah pulang dari training itu pasti bisa. Oke, pertanyaan dari Kak Yudi, jauh bang, di sini aja lah saya mah. Ya nggak apa-apa tuh offline online juga nggak apa-apa. Yang mungkin kalau Kak Yudi lagi main-main ke Jakarta kan, dari Bandung misalkan lagi OTW ke Jakarta, mau mampir ya monggo silahkan ya kan, tinggal datang ke kantor ya kan, sambil ngopi bareng kan bisa. Kak Meridian Juniarta, jam kantornya jam berapa yang offline? Oke, jam kantor operasional Indo HP mulai dari jam 9 sampai jam 7 malam. Nah, Kak Meridiannya kok di Jakarta, di Bandung ya. Nah, satu kota. Dari jam 9 sampai jam 7 malam itu kalian bisa lakukan reservasi ya. Jadi nanti tetap kita akan buka training sampai kantor training kita tutup ya. Oh ya, satu, karena kan nanti takutnya ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang kadang-kadang suka bikin kaget ya. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung di sini, jangan lupa ikut di Telegram channelnya Indo HP, ini saya chatting ya, supaya dapat informasi terbaru. Jadi misalkan ada perubahan dadakan, nanti kita informasikan paling cepat lewat channel Telegram. Kenapa?
supaya kita tidak melakukan spam di WhatsApp ya. Jadi kita taruh di Telegram channel, semua infonya lengkap di sana berupa dan saya juga ada data-data materi untuk promosi juga kita taruh di sana. Oke, pertanyaan berikutnya tadi saya mau ngomong sama tadi siapa namanya yang masih bingung soal referral ya. Nggak masalah Kak Deden. Oke. Jadi gini, ini saya lagi buka PowerPoint-nya agak sedikit error. Oke, referral ini seperti ini. Jadi misalkan Kak Deden ya, saya coba bicara lisan dulu aja ya. Nah, misalkan Kak Deden ngajak teman Kak Deden bergabung di Indo HP, ya kan? Nah, Kak Deden akan mendapatkan keuntungan biaya referral, komisi referral sebesar 20% dari biaya pendaftaran, atau bahasa mudahnya, misalkan Kak Deden ngajak teman Kak Deden bergabung, terus temannya bergabung dan aktivasi paket yang 50.000, ya kan? Kak Deden akan mendapatkan komisi sebesar Rp10.000, ya. Nah, setelah itu saat referral Kak Deden melakukan transaksi, ya kan? Nah, Kak Deden ini berhak mendapatkan keuntungan sebesar 20% dari keuntungan Indo HP di transaksi tersebut. Nah, simulasi peningkatannya gini. Misalkan referral Kak Deden melakukan transaksi senilai 100.000 dan ada keuntungan 10.000 ya. Oke. Keuntungan 10.000 itu 70.000-nya buat referralnya Kak Deden, ya kan? 30.000-nya pasti buat Indo HP dong, ya kan? Nah, dari 30.000 Indo HP ini 20%-nya akan jadi hak Kak Deden. Jadi 30.000 kita kalikan 20%, jadi Kak Deden akan berhak mendapatkan sebesar Rp6.000, ya kan? Nah, saat misalkan temannya Kak Deden ini transaksi terus, ya kan, dengan transaksi barang yang sama, nilai yang sama, sehari 10 biji, 10 kali transaksi, berarti Kak Deden sehari udah dapat passive income sebesar 60.000 dari transaksi referralnya itu. Nah, di sini supaya teman-teman paham, keuntungan yang diambil itu, bonus referral yang dikasih setiap transaksi itu diambil atau dipotong dari keuntungan perusahaan. Jadi istilahnya referral kalian tetap menikmati keuntungan 100%, nggak ada potongan apa-apa. Itu yang bikin Indo HP beda dengan yang lain. Kak Deden Triaden, iya Kak, aku dari Lampung lagi, lumayan jauh. Ya lumayan jauh ya, mesti naik bis. Ya Kak, siapa tahu nanti kita bisa main-main ke Lampung ya. Nanti kita kopi darat di sana. Kopdar. Lanjut lagi. Jadi yang mau bergabung ke Telegram langsung klik di atas, betul. Nanti tinggal klik kalau kalian sudah punya Telegram, itu bakal langsung masuk ke channel Telegramnya Indo HP ya. Oke, kita masih ada waktu sekitar jadwal normal ya, 23 menit dari sekarang. Ayo yang mau diskusi, yang mau ngobrol, ya kan? Mau di luar Indo HP monggo, mau di dalam Indo HP diskusi topiknya silahkan ya kan. Kita diskusi dan kita coba cari hal yang baru hari ini ya. Karena sudah masuk masa new normal nih ya, jalanan sudah ramai. Oke, lanjut. Pertanyaan berikutnya. Tadi Kak Robi sudah jelas ya. Jadi tinggal reservasi minimal H-1. Kalian sudah bisa ikut bergabung di training offline-nya Indo HP ya. Di training center kita. Kalau di sana ada minuman juga ya, ada aqua, jadi kalian jangan khawatir. Misalkan nanti di bawah ada Indomaret, misalkan kalian butuh makanan atau segala macam, di bawah juga ada kantin. Nah, kalian bisa beli makanan di sana. Ya. Pertanyaan maka ada dari pertanyaan Kak Meridian, Kak Alek udah nikah belum? Ya udahlah. Saya sudah menikah ya teman-teman ya. Oke, siap. Oke, thank you Kak Meridian ya sudah bergabung ya. Nanti sampai ketemu. Kalau ke Jakarta jangan lupa mampir ke kantor ya. Jangan lupa juga bawa oleh-oleh. Oke, sukses selalu ya Kak Meridian ya. Selamat malam, hati-hati di jalan. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Yang mau bertanya silahkan.
Oh ya, buat teman-teman di sini kalau boleh tahu masih kesulitan nggak sih bertransaksi pulsa atau soal flow pulsa ini masih ada yang mungkin kurang paham nggak sih? Jadi buat masukan ke kami juga gitu kan. Jadi kalau misalkan ngerasa ada problem atau mungkin ada kurang nyaman ya kan, kita sangat open buat masukan ya. Jadi tolong aja kalau misalkan mungkin ada hal-hal yang harus disesuaikan, teman-teman jangan sungkan ya untuk memberikan masukan langsung ke kami. Itu di sini saya sharing juga linknya ya buat teman-teman bisa kali masukkan, dan kalau misalkan siapa tahu ketemu bug aplikasi, tinggal masukin ke link yang saya kasih ya. Kontribusi teman-teman akan berarti banget untuk pengembangan aplikasi Indo HP di masa akan datang. Oke, itu link buat kalian kalau mau kasih input, kasih masukan, mau minta fitur aplikasi tertentu, silakan lewat link yang saya kasih. Oh, maaf, tanya kalau pulsa prabayar seperti kartu Halo bisa gak Pak? Oke, untuk pembayaran pasca bayar itu kalau saya nggak salah ingat itu bisa kok. Kadeden Triaden, main aku top up pakai link aja nggak bisa Kak? Wow, nggak bisanya kenapa ya Kadeden ya? Boleh dikasih tahu nggak nanti? Errornya atau apa ya? Nah kayak gini nih, bagus nih kayak Kadeden. Kalau misalkan ada salah satu opsi pembayaran kita yang bermasalah, itu alangkah baiknya saat terjadi permasalahan seperti itu bisa langsung diinfokan ke tim kami ya. Kenapa? Karena kalau misalkan transaksi dengan pihak menggunakan metode pihak ketiga ini, kadang-kadang dari pihak ketiga juga suka lagi down atau maintenance. Jadi kita tahu misalkan lagi ada trouble di opsi pembayaran tersebut. Karena nggak semua payment sistem pembayaran itu ngasih info ke kita kalau mereka lagi ada masalah. Kayak hari ini kalau nggak salah Bank Mandiri ya contohnya. Bank Mandiri ini hari ini berkali-kali ada maintenance total. Jadi transaksinya beberapa kali tadi siang ada sedikit kendala dan terlambat. Jadi kalau misalnya teman-teman ada nemu masalah itu ya tolong diinfokan ya. Nah buat teman-teman yang di link aja, nanti siapa tahu mungkin lagi ada maintenance dari sisi jaringannya mereka. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Kita masih ada waktu sedikit lagi, 19 menit lagi ya. Monggo. Oh, jangan lupa juga top up di dompet belanja ya. Jadi kalian bakal merasakan sensasi pembayaran yang lebih cepat, terus proses check out barang yang lebih instan juga, serta uang tersebut bisa langsung kalian gunakan untuk jualan pulsa sama PLN ya. Nah PLN ini pun sudah ada jelas keuntungannya berapa, kan ada di aplikasinya tertera ya. Jadi silahkan mulai manfaatkan peluang ini ya. Nah, jangan khawatir, ini bakal dikembangkan terus ke depan, bakal ada opsi untuk pembayaran air juga, PDAM ya kan. Nanti juga akan ada opsi untuk pembayaran BPJS yang pelan-pelan kita akan lengkapi satu persatu ya. Yang pasti Indo HP nggak stay di tempat, selalu berkembang. Next question, pertanyaan lagi. Ayo teman-teman yang mau bertanya. Kalau di sini kalau boleh saya tahu nanti Kak Yonatan kalau misalkan emang mau ya bisa langsung reservasi ya Kak. Kak Pak. Pak Yonatan bisa langsung reservasi aja ya nanti ke tim customer service ya dari hari ini. Nanti biar kita bisa siapkan rules-nya. Nah kalau misalkan bisa juga nanti dari teman-teman ini yang mau ikutan di offline training di Indo HP Training Center, itu teman-teman bisa namanya melakukan persiapan pertanyaan juga. Jadi tujuannya selain kami memberikan materi yang sudah disiapkan, jadi teman-teman kesana bisa mendapatkan pertanyaan jawaban dari pertanyaan yang teman-teman sudah punya dari rumah. Ya. Pertanyaan juga bisa dibagikan lewat YouTube, ya kan? Bisa diinformasikan lewat customer service sebelum datang ke training center. Oke siap kalau gitu Pak Yonatan. Sampai ketemu nanti di training center Indo HP ya. Alamat nanti akan di-share, nanti tinggal pakai Grab bisa atau nanti ikutin Google Maps bisa. Gampang banget kok tempatnya. Oke, Kak Tata kira-kira ada pertanyaan lagi? Ini ada hands up di sini nih. Training offline tolong ke Bandung dong. Oke, jangan khawatir. Nah, buat teman-teman yang di Bandung, karena memang saya lihat juga ada cukup banyak ya mitra di Indo HP di Bandung. Mungkin nanti kita akan bikin satu sesi khusus ya
Nah, mungkin dalam bulan ini atau bulan depan ya. Jadi kita akan bikin satu sesi khusus buat rekan-rekan yang ada di Bandung, dan kita akan langsung kasih training secara offline. Cuman nanti tanggalnya belum bisa kita tentukan sekarang. Yang pasti jangan khawatir. Untuk ke region Bandung masuk ke track kita kok. Bang, di Play Store ada toko baru ya? Toko apa ya? TB Toko Belvania ya maksudnya. Iya, itu salah satu klien kita dari profesional ya. TB itu Toko Belvania kan, bener gak sih? Yang warna kuning kan? Lanjut pembayaran Indomaret belum ada ya kak? Pak, iya pembayaran Indomaret ini kita masih berusaha nego kak Yulia, jadi sama kayak dengan Dana ya. Jadi untuk Indomaret sama Dana ini kita emang lagi nego untuk bisa dia dapat approval di sana. Jadi agak bersabar aja. Nanti pasti kita akan informasikan setelah pembayaran itu siap. Oke. Berikut ya, lanjut lagi. Oke. Ya buat teman-teman yang di Bandung jangan khawatir ya. Kita pasti datang ke Bandung. Ya. Nanti mungkin trainingnya nanti kita atur satu tempat khusus ya kan, mungkin dari ada meeting space di sana, karena harusnya setelah beres PSBB kita bisa manfaatkan meeting room di tempat coworking ya kan. Ada beberapa coworking space di Bandung yang saya kenal, nanti bisa di sana kita adakan langsung training langsung direct. Teman-teman bisa bawa handphone sama laptopnya sendiri. Saya rekomendasikan kalau bisa sih bawa laptop ya, jadi biar lebih enak berbagi ilmunya ya. Tapi kalau nggak ada laptop pun pakai handphone nggak ada masalah. Oke. Jadi semua kita akan coba bedah secara maksimal. Jadi setelah training itu kita berharap teman-teman sudah bisa langsung bisa jualan dan iklan dengan lancar. Kak Tata, untuk linknya tadi jangan lupa dibagikan ke teman-teman ya nanti ya. Yang tadi saya sudah share untuk private meetingnya. Itu saya akan setting sistemnya private, jadi khusus booking itu yang bisa digabung seperti biasa, dan kita nggak publikasikan di online ya. Nanti materi sudah saya siapkan, jadi nanti tinggal kita ketemu besok jam 8 di Zoom. Oke, buat teman-teman yang lain silahkan, ada pertanyaan, masih ada waktu 13 menit. Oke, balik soal new normal ini ya. Jadi di new normal ini pasti banyak peraturan, jadi saya selalu mengingatkan untuk tetap menaati peraturan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia ya, terutama untuk tetap membantu berkontribusi dalam pencegahan penyebaran COVID-19. Jangan lupa buat teman-teman yang mau beraktivitas untuk tetap menggunakan standar COVID-19 ya, mulai dari masker ya, kalau bisa teman-teman ada latex sarung tangan boleh dipakai juga ya kalau lagi bepergian ya kan. Nah, kalau misalkan berinteraksi juga ingat tetap jaga jarak ya kan. Jangan lupa konsumsi vitamin yang banyak ya kan, supaya jangan sampai teman-teman jatuh sakit, karena orang sakit pasti potensi kena virusnya jauh lebih besar ya. Nah, buat teman-teman yang mau cari vitamin-vitamin herbal dan kesehatan, itu ada di Indo HP. Ada di katalog Indo HP, teman-teman bisa beli. Ada beberapa yang saya cek itu kayaknya cukup bagus kualitasnya, kalian bisa coba di sana ya. Saya ketawa jadi kayak lagi iklan di TV. Maaf, itu untuk stok barang. Oh, ada Karudi nih. Maaf, itu untuk stok barang yang ada di web, rilis update-nya tiap kapan ya, biar kita tahu juga. Oke, Karudi. Nah, ini untuk update stok barang ya. Semoga dalam waktu dekat ini kita sudah bisa mensolusikan, karena kita sudah ada jawaban. Satu, sudah ada pelonggaran PSBB ya. Kita sudah masuk ke masa transisi, berarti kita bisa berinteraksi lagi, bisa keluar lagi beraktivitas seperti biasa minimal ya kan. Nah, ini untuk masalah ini saya akan segera uruskan dengan vendor-vendor terkait ya. Nanti harapan kami setelah ini seluruh stok manajemen yang ada di Indo HP itu sistemnya live, karena sebenarnya sudah ada 70% item, mungkin udah lebih deh, ada sekitar mungkin 85% item di Indo HP itu stoknya sudah live. Tinggal 15% ini saya tinggal harus bereskan secara administrasi dengan vendornya untuk memastikan 100% stok di Indo HP itu live. Jadi
Jadi semua barang yang ada di Indo HP kalian bisa bertransaksi langsung. Saya optimis karena sudah buka PSBB. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya buat rekan-rekan Indo HP, silahkan. Oh ya teman-teman yang Google Classroom juga, nanti formnya saya tadi sudah siapin untuk buka. Nanti kalau teman-teman yang tertarik untuk gabung ke Google Classroom tinggal ngomong ke customer service ya, nanti dikasih form pendaftarannya. Tapi kalau teman-teman sudah melakukan registrasi dan atau sudah download aplikasinya, nggak perlu daftar lagi, tinggal info customer service aja bahwa aplikasinya sudah tersedia, sudah install. Nanti tim customer service akan kasih kalian kode pasnya. Oke ya, kalau misalkan nggak ada pertanyaan, mungkin saya tutup nih 10 menit lagi, jadi saya akan bahas sedikit topik untuk penutupan. Ya. Nah, di sini saya akan sharing soal Indo HP sekali lagi. Kenapa saya selalu ngomong Indo HP, soal Indo HP, bukan karena saya di sini atau gimana, karena saya melihat harapannya, karena saya melihat alasan kenapa Indo HP ini ada dan apa tujuan utama dari Indo HP ini. Nah, penciptaan ekosistem ekonomi yang baru ya. Ekonomi yang lebih stabil itu memang diperlukan di Indonesia. Ya. Kenapa? Karena kita bilang mindset kita ini lama banget terupdate, asli lama banget. Sedangkan dunia berputar cepat banget. Ya. Tapi kita juga mesti ingat bahwa generasi ini sekarang sudah mulai beralih. Ya, ada generasi anak-anak yang lahir dari di tahun 2000 itu sudah mulai memasuki usia dewasa. Berarti sebentar lagi mereka akan mulai menguasai atau memasuki usia produktif. Nah, saat mereka memasuki usia produktif, itu akan terjadi perubahan pola pikir, perubahan cara berbisnis, perubahan cara berjualan. Itulah Indo HP ada. Ya. Indo HP ada ini kenapa? Karena kita sadar, tidak semua orang Indonesia, tidak semua pelaku bisnis di Indonesia, itu bisa beradaptasi dengan transformasi digital yang terlalu cepat. Selain itu juga, di Indonesia ini kan hampir semuanya harus bayar. Apapun pelatihan itu kalian harus bayar. Nah, di sini kita hadir untuk coba matahin hal tersebut. Nggak semuanya harus dibayar. Istilah apalagi ilmu pengetahuan wajib kalian harus menguasai. Ya kan? Supaya apa? Supaya saat kita masukin fase pertukaran dari generasi tersebut, usaha kita, apa yang kita bangun di dunia online ini, itu tetap bisa berkompetisi dan berengagement dengan pasar yang baru ini, ya. Karena pasar yang baru ini bakal unik banget. Ya. Ditambah lagi teknologi ini evolusinya, sekali saya jelaskan, bisa dalam waktu minggu dan bulan itu bisa berputar terus. Indo HP pun akan selalu berevolusi dalam artian dalam waktu cepat sudah ada fitur ini, mungkin bulan depan akan ada fitur baru lagi, mungkin 2 bulan ke depan kita akan ada fitur baru lagi. Kenapa? Ya karena itu tuntutan dari teknologi dan pola bisnisnya. Nah, di sini kita mempersiapkan, makanya selalu ada sesi training, selalu ada sesi penjelasan, selalu ada sesi penekanan informasi seperti ini supaya kita ready dan kita siap. Ya, jangan terlena sama informasi bahwa semuanya bisa dikontrol dengan sistem pembelajaran yang santai. Nggak bisa, kita mesti rapid development. Seperti istilahnya ada di tim IT saya, itu agile development, ya kan? Terus kita nerapin juga gimana caranya biar kita bisa rilis sistem secara cepat dan aman, ya kan? Biar bisa tutup bug dalam waktu yang mission impossible pun kita berusaha kerjakan. Itu kenapa kita bisa sampai level seperti itu? Ya, karena kita berusaha untuk selalu bekerja lebih cepat. Kita berusaha bekerja lebih cepat untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk seluruh mitra Indo HP di Indonesia, ya. Nah, jadi jangan sampai istilahnya punya asumsi atau pemikiran, itu nggak apa-apa, itu hak kalian ya. Nah, soal Indo HP seperti yang kayak kayak MLM atau segala macam, kita nggak ada mikir kayak gitu sama sekali ya. Nah, karena tujuan utama kita itu adalah menciptakan ekosistem ekonomi yang stabil alias adil, ya kan? Baik untuk penyedia jasa, vendor maupun kalian sebagai retailer atau dropshipper. Nah, di sini mungkin asing, mungkin terbiasa, ya kan? Tapi kalian harus tahu kalau misalnya kalian ikut gabung di sini, berarti kita sama-sama berusaha berkontribusi memberikan
kesempatan untuk seluruh rekan-rekan kita supaya bisa memiliki pengetahuan lebih dan mendapatkan kesempatan bisnis yang jauh lebih besar dan tepat. Nggak ada lagi salah investasi, nggak ada lagi salah beli paket pembayaran, nggak ada lagi salah beli paket pelatihan yang nggak cocok. Karena seluruh transaksi pasti terjadi secara online. Okay? Lanjut, Karobi. Oh, ada pertanyaan dari Karobi, bagus nih. Di dompet belanja boleh top up sampai berapa ya? Minimal berapa dan maksimal berapa? Oke, minimal top up dompet belanja itu ya. Jadi kalau minimal top up akan dikenakan dengan minimal top up si bank. Kalau nggak salah limit transfer itu 10.000 ya kan? Cuman jadi saya rekomendasikan untuk minimal top up, kalau bisa top up di 50.000 aja. Biar gampang hitungnya. Jadi jangan top up di 20.000, top up di 50.000 paling gampang. Cuman nggak ada limit bawah ya. Jadi kalau mau top up 30.000 bisa, nggak ada masalah, selama bank yang mensupport. Nah, selanjutnya untuk maksimum top up, oke? Untuk maksimum top up, saat ini kita nggak ada netapin maksimum top up ya. Jadi misalnya kalian mau serius berbisnis di pembayaran online, ya kan, PLN dan isi ulang pulsa segala macam, ya kan? Kalian boleh top up di angka yang aman, mungkin di angka 500.000 sampai 1 juta. Kenapa? Supaya kalian gampang saat ada transaksi pulsa atau pembayaran PLN, kalian punya saldo aman ya. Jadi kalau saya rekomendasi buat teman-teman yang baru mau mulai bisnis ini, kalian bisa coba dari mulai 100.000 sampai 1 juta. Mau top up 10 juta silahkan kalau teman-teman mau, ya kan. Cuma buat teman-teman yang mau top up dari 100.000 pun nggak ada masalah. Oke, jadi cukup jelas ya, untuk masa minimum top up kita nggak ada minimum top up. Cuman saya rekomendasikan di angka 50.000 supaya nggak repot nulisnya, ya kan. Nah, untuk maksimum top up kita juga nggak ada maksimum top up, cuman saya rekomendasikan dengan nominal-nominal bisa disesuaikan dengan kalian rencana transaksi di Indonesia seperti apa. Ya kan? Kalau mau main enak di isi pulsa, ulang pulsa dan PLN mungkin di angka 1 sampai 2 juta kalau kalian punya lebih. Nah, kalau nggak ada, main di angka 500.000 dan 100.000 pun bisa. Karena kan orang beli token listrik kadang-kadang ada yang beli 20.000 ya kan, tetap ada yang beli 50.000, ada yang beli 500.000, jadi disesuaikan aja. Oke. Nah, karena sudah semakin larut malam dan 4 menit lagi sudah habis sesinya, jadi saya harap pertanyaan terakhir dari Karobi sebagai pertanyaan penutup ya. Jadi silahkan manfaatkan sekali lagi, manfaatkan untuk belanja. Jangan sampai tidak dimanfaatkan, oke? Dan pastikan kalian coba untuk transaksi isi ulang pulsa dan PLN di Indo HP ya, supaya kalian bisa merasakan kenyamanan dan sensasi baru bertransaksi instan di Indo HP lewat dompet belanja. Oke, saya Martin malam ini pamit diri dari webinar. Sampai jumpa nanti di hari Selasa ya. Buat teman-teman yang ikut Google Classroom, sampai jumpa di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Jangan lupa tugasnya dikerjain, oke? Saya pamit diri dulu. Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu ya. Selamat malam minggu. Download sekarang aplikasi Dropship nomor 1 di Indonesia. Memulai usaha dropship tanpa repot stok barang dan sewa tempat. Temukan di Google Play. Daftar dan bergabung di www.indahp.co.id. Indah HP, dropship profesional.